apa ya, mulai muncul itu tuh saat aku kecil, mulai muncul gangguan jiwanya itu. Aku ngelihat dia itu tuh kalau udah gangguan jiwa tuh dia akan diam di kamar. Oke. Tidak akan keluar-keluar. Menyendiri ya? Iya. Tapi apalagi kan kita tinggal di negara yang secara infrastruktur sebetulnya tidak mensupport ya, gitu, kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus, yang dewasa juga, gitu ya, gitu. Karena ya kalau apalagi kayak sekarang kita ada ya lokasi di Jakarta gitu, di mana mungkin taman nggak segede-gede yang ada di luar negeri, atau mungkin jadi sehingga anak-anak dengan kebutuhan khusus ini nggak bisa mandiri gitu ya, apalagi di usia-usia yang sangat kecil gitu. Ada lagi mungkin kembali lagi ke yang awal tadi tuh Mbak Ruth, yang kita berdua bahas tentang sebuah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, jadi apa namanya, sebagai informasi juga, jadi sebenarnya Mbak Ruth ini pernah punya pengalaman untuk merawat keluarga ya, merawat keluarga yang punya gangguan kesehatan jiwa. Betul. Atau mungkin sekarang disebutnya ODGJ gitu ya. Nah, apalagi dengan orang ODGJ gitu, banyak banget stigma-stigma negatif, bahkan dijauhin, kayak nggak punya hak hidup, seolah-olah kayak wah udahlah, udah nggak usah ada aja ibaratnya gitu. Karena satu, kita masih menganggapnya sebuah aib, kedua sampah masyarakat gitu. Padahal sebetulnya kasus-kasus ODGJ ini atau mereka-mereka gitu ya, itu tuh ada triggernya ya, ada sebab akibatnya. Nggak ada orang lahir dalam kondisi udah punya gangguan kejiwaan mental gitu ya. Mungkin kalau tadi berkebutuhan khusus ada, tapi kalau orang-orang dengan kesehatan namanya juga mental gitu, berhubungan dengan psikologis, emosi dan sebagainya. Nah, Mbak Ruth mungkin bisa cerita nih pengalamannya. Aku punya om, keluarga. Beliau sudah meninggal, udah wafat ya? Sudah wafat. Itu tahun 2016. Nah, om aku ini mulai mulai muncul itu tuh saat aku kecil, mulai muncul gangguan jiwanya itu. Aku ngelihat dia itu tuh kalau udah gangguan jiwa tuh dia akan diam di kamar. Tidak akan keluar-keluar. Menyendiri ya? Iya. Tapi satu waktu dia akan keluar. Pernah ada pengalaman, dia katanya mendengar suara harus membersihkan rumah. Gitu. Lalu dia mulailah mengerok itu dinding. Semua dinding di rumah tuh dikerok sama dia. Dan aku yang masih kecil, aku cuma gini, aku bantuin ya. Jadi kerokannya itu kan ini ya berceceran kan. Terus aku ambil sekop gitu sama tempat, terus aku yang bantuin ini bersihin gitu. Terus aku buang sampah. Terus aku udah tinggal duduk sebelahnya aja. Masih lama nggak? Aku bilang gitu. Tapi dia tetap ngerok. Apa ya? Di situ tuh aku kayak aku nggak takut gitu. Aku kayak merasa waktu itu karena mungkin aku masih kecil, kayak omku kayak lagi ngajak aku main gitu, kayak main ngerok-ngerok aja gitu kan. Padahal sebenarnya saat itu dia memang sedang dalam kondisi yang nggak baik gitu. Dan apa ya, aku jadi kalau misalkan aku ingat sekarang, aku sih bahagia bisa nemenin om gitu ya, karena paling nggak aku ada sesuatu yang aku bikin kontribusi untuk dia gitu. Itu yang pengalaman banyak sih sebenarnya. Banyak yang dia lakukan ya, apalagi kalau misalkan udah mulai tingkat keparahannya udah mulai tinggi, itu pasti mami akan panggil ke mantri di rumah sakit gitu kan. Waktu dulu masih deket sama rumah, tapi sekarang udah pindah. Jadi datang, malah sempet juga kalau dulu tuh sampai pas om udah parah-parahnya tuh sampai apa ya, kayak
dibius tapi yang pakai tembakan dari jauh. Oh wow. Karena nggak bisa dikontrol. Iya. Oh gitu. Agresif berarti ya? Iya. Sempet agresif padahal biasanya mah diem. Yes. Itu sampai aku sampai ngeliat dari luar tuh udah bercucuran air mata gitu. Aduh, gitu kayak om aku diapain gitu kan. Seperti itu. Kak, kalau boleh cerita kenapa tuh ada kejadian apa sama om yang bisa akhirnya ada di posisi gangguan kejiwaan? Terguncang apa? Waktu itu sempet sih dengar cerita waktu masih kecil nguping gitu. Katanya waktu itu om ada pas perjalanan dari Jakarta ke Semarang, waktu itu aku masih bayi di Semarang. Dia mau nengok, mau jemput nenek aku. Nah itu dalam perjalanan dia menyaksikan sebuah kecelakaan yang kalau nggak salah di perlintasan kereta api gitu. Dia melihat kecelakaan itu parah banget sampai itu mungkin sepertinya sampai mengganggu ininya dia, pikirannya dia gitu. Jadi begitu sampai di tempat di Semarang itu dia udah yang langsung diem gitu. Oke. Wow. Seperti itu. Dan sejak itu juga jadinya dia sering dengar suara-suara. Delusional ya. Iya betul. Oke. Nah waktu itu Marut kan ngehnya waktu masih kecil, gitu. Gimana keluarga sama anggota keluarga yang lain tuh waktu itu gimana? Situasinya, hubungannya dengan almarhum omnya? Jujur kayak baik-baik aja gitu ya, tapi begitu om ini juga kadang memang kalau udah ketahuan orang dengan ODGJ, apalagi omku diagnosanya skizofrenia. Nah itu kan dia harus minum obat, betul. Harus teratur gitu. Terus harus konsultasi juga dengan ada waktu-waktunya dia harus ke dokter gitu. Nah awal-awal dia rajin gitu ya. Terus keluarga juga sih ngedukung, suka pokoknya selalu diantar, ditemenin gitu kan, selalu diingetin. Kalau aku ingat si mami nggak yang ayo minum obat enggak, mami cuma ingetin aja, ayo jangan lupa minum obat ya gitu. Mami kan orangnya juga suaranya lembut, nggak yang kencang gitu kan. Nah itu nggak tahu om itu tuh kalau misalkan udah kayak merasa sehat gitu ya, udah merasa aku bisa nih, aku udah bisa nih sendiri, aku udah bisa mampu nih gitu, udah dia udah nggak mau minum obat, udah nggak mau konsul gitu. Nah habis itu kalau misalkan dia terkena satu masalah lagi, trigger gitu ya, terus udah kumat lagi gitu. Jadi tuh bolak-balik jadinya. Okay. Nah kalau dalam kondisi itu bolak-balik itu sendiri tuh seperti apa sih Kak? Dan kan Kakak juga waktu sekolah pernah praktek juga ya menjaga orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Nah behaviornya mereka tuh seperti apa Kak? Ada pola tertentu? Karena kan kalau misalnya kita menghadapi ODGJ tuh cenderung kayak takut gitu, atau mungkin ketemu di jalan lihat gitu ya, kita langsung menghindar gitu. Nah sebenarnya pola perilaku seperti apa sih Kak? Kalau yang omku itu kebetulan diem gitu ya, gitu. Kecuali kalau dia terpojok gitu, baru mulai kelihatan ininya, bereaksi, marahnya, emosinya gitu. Tapi sebenarnya pada saat aku mau tambahin cerita nih ya. Pada saat om udah mulai sehat itu, misalkan dia rajin minum obat gitu tuh. Ada kita selalu mencarikan dia kerjaan gitu. Ada kerja untuk gereja juga gitu. Jadi dari situ kan kita juga bisa mantau gitu kan. Tapi memang ada kondisi di saat om itu kan juga orangnya A, B. Jadi kalau bengkok sedikit
dia nggak bisa terima dan itu menjadi pemicu juga buat dia gitu. Seperti itu. Nah berarti kalau dilihat sebenarnya kalau dari support keluarga tuh udah mengupayakan yang terbaik gitu ya, sampai keponakannya sendiri mau dekat bahkan merawat sampai hari akhirnya gitu, melihat prosesnya dan ada penurunan kualitas juga akhirnya gitu ya di akhir. Nah sebenarnya apa sih yang mungkin dari pengalaman yang baru nih gitu ya dengan keluarganya, anggota keluarganya yang hidup dengan gangguan jiwa tadi, apa sebenarnya yang salah selama ini yang ada di masyarakat atau stigma yang ada di masyarakat tentang orang dengan gangguan jiwa yang mungkin berdasarkan pengalaman yang udah pernah dialami nih gitu?